ternak lele itu, ikan ya, buangan itu, terus kami menunggu itikat dari Pelindo seperti apa kedepannya dan apa yang akan mereka lakukan. Untuk dari gerbang Pelindo sampai ke dalam sampai stockpile itu kewenangan Pelindo. Jadi kami dari Pemprov tidak bisa turun ke situ kecuali ada surat pernyataan dari Pelindo tidak mampu, kami akan turun. Itu juga diajukan ke Pak Gubernur. Nah, problemnya adalah hari ini karena itu putus, masyarakat lewat jalan ini, jalannya hancur, masyarakat nyalahkan Pemprov. Itu problemnya. Masyarakat nggak tahu, sama seperti dulu, waktu jalannya hibrida hancur, ya jalannya nyalahkan Pemkot karena adanya dalam kota, Pak. Iya kan, adanya dalam kota, salah Pemkot semua. Padahal itu jalan provinsi. Akhirnya apa solusinya? Kita ambil alih waktu itu. Saya hujan-hujan turun di hibrida waktu itu. Hujan-hujan turun di hibrida. Kemudian lagi pembahasan anggaran, langsung saya putar itu anggaran itu masuk ke jalan hibrida. Walaupun tentangan dari anggota dewan banyak saat itu, karena mereka lebih ingin ke jalan lingkungan. Perbaikilah jalan hibrida itu, hasilnya jadi milik Pemkot. Nah, hari ini saya nyampaikan bahwa itu jalan Pelindo, bahwa kewenangan Pelindo kemudian untuk memperbaiki itu, bukan kewenangan Pemprov. Itu kalau di dalam berita itu jelas, itu judulnya saja yang aneh-aneh, ya kan? Nah, itu kan supaya bombastis, biasalah media. Tapi inti dari itu saya sampaikan. Oleh karena itu waktunya kemudian Pelindo memperbaiki itu. Sebenarnya bukan hanya supaya masyarakat itu bisa lewat, tapi truk juga banyak yang patah as. Sehingga lalu lintas dari komoditi ini terhambat juga karena patah. Harapan kita Pelindo segera perbaiki. Nah, kami juga pemerintah akan memperbaiki jalan evakuasi itu. Sehingga seiring kan ekonominya bisa jalan, komoditas-komoditas bisa lancar, masyarakat juga bisa lewat sana. Jadi Pelindo dulu pernah portal dulu. Ini masyarakat pernah dilarang, pernah portal dulu. Saya yang minta buka. Kenapa? Karena jalan itu belum bisa dipakai. Saya minta buka. Jadi saya ini interaksi dengan Pelindo ini udah lama sekali. Dari mulai pembebasan lahan 12 hektar untuk masyarakat itu saya berinteraksi masih 4 derajat saat itu. Dan memang kalau saya kata interaksi itu ya namanya sih, bahkan Pelindo pernah kemudian membuat surat agar menghentikan pembangunan kampung nelayan pada saat itu karena persoalan lahannya belum tuntas. Nah, anggarannya pada saat itu saya waktu itu menemui PUPR kementerian itu 50 miliar. Pelindo membuat surat pada saat itu menghentikan Pelindo dan perhubungan atau kan. Sehingga masyarakat demo di depan itu. Yang kemudian merancang demo itu saya juga. Ayo ingat ya, ada demo ya di Pelindo ya, siapa yang ingat itu? Betul. Masalah itu. Sebenarnya saya meminta agar Pelindo dan kemudian SOP mencabut surat itu. Agar kemudian mereka bekerja, karena mereka sudah mengancam menarik dananya. Sehingga gagallah kampung nelayan sejahtera itu. Saya kemudian berkeras agar dicabut hari itu, kemudian dicabut surat itu. PUPR bisa kerja lagi. Kemudian prosesnya saya nemui Pak Rohidin gubernur untuk kemudian segera menaikkan surat pelepasan lahan itu. Karena dari Kementerian BUMN dan Pelindo Pusat sudah selesai. Tapi suratnya terpending di gubernur saat itu. Dan itu saya keras waktu itu. Sehingga kemudian masyarakat dapat lahan. Termasuk membebaskan lahannya itu, saya juga turun membagi-bagi lahan itu. Sampai saya kemudian dikalungin parang kan sama orang Bugis itu. Nah, tapi nggak keras, karena dapat semua, dapat sertifikat. Itu tuntas. Jadi saya nggak ada kepentingan apapun di sini terhadap pribadi, itu nggak ada kepentingan. Kepentingannya memang untuk rakyat. Makanya kemarin penganggaran saya katakan bahwa masukkan anggaran untuk jembatan Teluk Sepang itu biar TNI kemudian yang bekerja. Pelindo mau yang sesuai kemarin kan banyak media menanyakan terkait dengan jalan pelabuhan ya kan, yang kemarin rusak sehingga masyarakat kan menyalahkan Pemprov. Nah, kemudian kita jelaskan bahwa itu kewenangan Pelindo dan sebagainya.
Nah, hari ini kita ke Pelindo kemudian ngobrol dengan Pak GM. Nah, ternyata mereka sudah memasukkan jalan itu dalam lelang 2026 ya, sudah mulai insya dikerjakan 2026. Dan ini kita apresiasi terhadap Pelindo yang juga gercep bagaimana kemudian memperbaiki fasilitas karena sesuai dengan revitalisasi pelabuhan, termasuk di sana jalan, alur. Sekalian juga kita lihat progres alur tadi, alhamdulillah progres alur sekarang punya kedalaman 6,5 meter ya, 6,5 meter. Nah, targetnya 12 meter di tahun 2026. Nah, 6,5 meter ini juga udah bisa masuk kapal-kapal seperti kapal-kapal Pertamina. Ya itu udah nggak ada kendala lagi. Jangan nanti Pertamina nyalakan lagi pelabuhan ya. Kalau misalnya ada kendala distribusi BBM, itu kapalnya udah bisa masuk yang ukuran 4.000 kiloliter. Jadi ini semuanya akan memudahkan kita semua lah ya. Saya dulu paling cerewet terkait alur dan sebagainya. Nah, hari ini kita apresiasi, kita fair bahwa kemudian Pelindo memperbaiki diri, Pelindo kemudian melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan program revitalisasi. Kita juga apresiasi. Kita lihat tadi progres alur sudah bagus ya. Kemudian jalan ternyata sudah dimasukkan dalam lelang ke 2026. Ya insya Allah ini semua bisa berjalan. Dan kalau kemudian ini semua bisa berjalan, yang senang siapa? Yang senang rakyat. Ya kan? Rakyat bisa bekerja di pelabuhan, kemudian jalur distribusi baik BBM, logistik, maupun kemudian ekspor impor, itu bisa juga lebih mudah lewat pelabuhan Pulau Pai. Akhirnya pertumbuhan ekonomi kita bisa bagus nantinya. Pekerjaan kita, penyerapan lapangan pekerjaan juga bisa bagus. Satu lagi yang jadi kendala kita itu masalah kawasan industri. Nah, nanti kita juga akan minta kepada pemerintah Kota Bengkulu agar merevisi Perda. Sehingga ini masih kendala kita ini, kenapa industri kita belum bisa masuk? Karena Perda tata ruang, tata wilayahnya hanya mencantumkan kawasan transportasi. Kita berharap ada kawasan transportasi dan industri. Nah, ini harapannya distribusi. Nah, kalau ini sudah terjadi semua, insya Allah lah Bengkulu ini akan jauh lebih baik.